Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalinda Anissa Putri dengan NIM 64200430. Di sini saya akan menjelaskan tentang NPWP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang NPWP. Apa sih NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, atau menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 6, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban memiliki NPWP dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan, yang kedua badan usaha, dan yang ketiga bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya fungsi NPWP. Fungsi NPWP sendiri ada 4, yaitu yang pertama sebagai sarana administrasi dalam pajak, yang kedua sebagai identitas wajib pajak, yang ketiga sebagai persyaratan dalam pelayanan umum, dan yang keempat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya juga manfaat NPWP, yaitu yang pertama terhindar dari sanksi hukum karena telah ber-NPWP. Karena yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang KUP atau yang tidak memiliki NPWP akan terkena sanksi pidana yang sesuai dengan pasal 39. Selanjutnya juga manfaat memiliki NPWP yaitu terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya juga ada tata cara mendapatkan NPWP, yaitu yang pertama pendaftaran NPWP secara langsung, yaitu dengan cara wajib pajak datang langsung ke KPP atau kantor pelayanan pajak, atau bisa juga datang ke KP2KP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak. Dan cara yang kedua adalah pendaftaran NPWP secara elektronik atau e-registration melalui media internet. Dokumen persyaratan untuk pendaftaran NPWP, yaitu yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha, yaitu ada fotokopi KTP, selanjutnya paspor, ditambah surat keterangan tempat tinggal. Nah, yang kedua, dokumen untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, yaitu fotokopi KTP, lalu paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan tempat kegiatan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SPT. Apa itu SPT? SPT adalah surat pemberitahuan, atau menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 11, surat SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Nah, selanjutnya laporan SPT, yaitu yang pertama secara manual, yaitu dengan cara wajib pajak mengirimkan SPT dalam bentuk fisik langsung ke KPP, kantor pelayanan pajak, atau ke KP2KP, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak, atau bisa juga melalui media pengiriman seperti kantor pos. Nah, cara yang kedua adalah pelaporan SPT menggunakan e-filing, yaitu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online. Berdasarkan peraturan terbaru, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 PMK 2018, terdapat jenis SPT yang diwajibkan e-filing. Artinya nggak bisa pakai metode lain, yaitu yang pertama SPT masa PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Yang kedua, SPT masa PPN atau PPNBM 1111. Yang ketiga, SPT tahunan badan bagi PKP atau pengusaha kena pajak yang menerbitkan e-faktur. Nah, cara yang selanjutnya yaitu pelaporan SPT menggunakan e-firm, yaitu formulir SPT electronic file dengan ekstensi XFDL yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi form viewer yang disediakan Ditjen Pajak. Nah, setelah SPT tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung mengupload SPT-nya via DJP online. Lalu saya akan menjelaskan tentang SSP. Apa itu SSP? SSP adalah surat setoran pajak, atau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan
formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi fungsi SSP itu adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Saya akan menjelaskan tentang SKP. Apa itu SKP? SKP adalah surat ketetapan pajak atau menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 15, SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, SKP ini dapat diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data si wajib pajak bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan dalam SPT surat pemberitahuan itu tidak benar, sehingga masih terdapat yang pertama pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan yang kedua pajak yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut. Jadi saya akan menjelaskan tentang macam-macam SKP, macam-macam surat ketetapan pajak. Itu yang pertama ada surat tagihan pajak, yaitu adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nah, STP ini diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan ataupun penelitian. Terus yang kedua ada SKP KB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak, jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, serta besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau jumlah tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, yang keempat ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terhutang. Terakhir saya akan menjelaskan tentang STP. Apa itu STP? STP adalah surat tagihan pajak atau menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 20 menjelaskan tentang STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nah, surat tagihan pajak ini dapat diterbitkan karena hal-hal berikut, yaitu yang pertama karena hasil dari penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Selanjutnya karena apabila si wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Nah, yang ketiga apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan NPWP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.